aksi demo untuk mendukung penyidikan kasus dugaan korupsi dana TIK Dispendik 4,1 miliar rupiah. Tapi saat masih dibesuk, rombongan LSM itu dihadang sekelompok massa lain hingga terjadi bentrok. Dua kelompok massa terlibat bentrok di Desa Besuk Kidul, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo pada Senin pagi 3 Juni 2013. Bentrokan ini mengakibatkan 2 orang terluka ringan dan 2 mobil rusak di bagian kaca depannya. Bentrok tersebut melibatkan 2 kelompok massa. Yang pertama adalah massa LSM Geprak atau Gerakan Peduli Pendidikan dan Rakyat, sedangkan satu kelompok massa lainnya belum diketahui. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 10, tepatnya di Jalan Raya Besuk RT 9 RW 3 Desa Besuk Kidul. Saat itu massa LSM Geprak tengah bersiap untuk melakukan demonstrasi di kantor Kejari dan Dispendik di Keraksaan. Aksi itu mereka lakukan sebagai dukungan terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi dana TIK Dispendik tahun 2012. Diketahui, kasus dugaan korupsi senilai 4,1 miliar itu menjadikan 4 orang sebagai tersangka. Salah satunya adalah mantan Kadispendik Kabupaten Probolinggo Rashid Subagio. Sebelum bergerak ke kantor Kejari Keraksaan, massa LSM Geprak diperkirakan berjumlah 50 orang berkumpul di Desa Bagung, Kecamatan Besuk. Selanjutnya mereka mulai bergerak menuju Keraksaan dengan diangkut 2 mobil pickup, sedangkan juru orator terpisah mengendarai mobil sedan. Rombongan massa ini dikawal 4 anggota polisi dari Polsek Besuk yang mengendarai mobil operasional Polsek. Namun saat rombongan tersebut baru bergerak sekitar 2 km dari Desa Bagung, terjadi peristiwa tak terduga. Tepatnya di Jalan Raya Besuk, Desa Besuk Kidul, rombongan massa LSM Geprak itu mendadak diserang sekelompok orang tak dikenal. Berdasarkan informasi di lapangan, sekelompok orang tak dikenal itu muncul dari sebuah gang di sisi utara Masjid Al-Baqarah. Masjid itu berada di sebelah barat Jalan Raya Besuk. Massa tak dikenal itu menghadap dan dengan menggunakan batu, mereka langsung memecahkan kaca depan 2 mobil pickup yang mengangkut massa Geprak. Selain itu, beberapa orang tak dikenal tersebut juga melempari massa LSM Geprak di bak mobil pickup. Saat penyerangan terjadi, 4 anggota Polsek Besuk berada di depan mobil pickup pengangkut massa Geprak. Sedangkan penyerangan itu disebutkan berlangsung singkat, sehingga para polisi itu tak bisa sampai menangkap pelaku. Menurut Bin Haudi, selaku koordinator LSM Geprak, kelompok massa yang menyerangnya itu berjumlah sedikitnya 50 orang. Kabarnya saat akan melakukan demo sempat diserang. Ya betul. Ya ini mestinya mungkin kita tolong ditulis kawan-kawan bahwa ini akan jadi presiden buruk bagi negara ini ketika kemerdekaan kami hari ini dirampas oleh salah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang kedua, terkait dengan yang mestinya kepala negara, kepala keamanan adalah polisi, mestinya lebih peka dan paham agar supaya tidak terjadi insiden semacam ini. Kami sangat kecewa sekali. Siapa yang menyerang dan bagaimana proses penyerangannya? Itu pasti sudah ada. Ada kawan kita akan secara formal akan dilaporkan. Sudah kami kantongi orangnya. Apa yang diserang waktu itu? Mobil, diserang itu mobil. Mobil. Berapa orang yang menyerang? Ya kurang lebih 50 orang. 50 orang ya? Kurang lebih 50 orang dengan dibuktikan mobil kami. Yang satu rusak tidak bisa dikendarai. Sekarang ada di Polsek. Dan yang satunya ini masih coba saya paksa hari sampai di sini. Walaupun kalian menduga siapa pelakunya ini? Belum ada dugaan di sini. Belum ada. Saya serahkan pada perusahaan polisi untuk tetap mengusut. Karena apa? Karena ini adalah premanisme. Jadi polisi ya, kepala keamanan jangan sampai kalah kepada premanisme itu. Pasca penyerangan tersebut, Polsek Besuk langsung mengamankan 1 mobil pickup milik LSM Geprak, sedangkan 1 mobil lainnya terus dipakai mengangkut massa untuk beraksi di Kejari. Beberapa massa LSM Geprak juga telah melaporkan kasus penyerangan ini ke Polres Probolinggo. Romadona, Probolinggo TV. Walau sempat dihadang dan berbuntut bentrok, massa LSM Geprak tetap melanjutkan aksi demo di 3 titik, yaitu kantor Kejari, kantor Dispendik, dan gedung Dewan. Dengan pengawalan ketat kepolisian, aksi itu berlangsung tertib. Senin siang 3 Juni, usai diserang sekelompok orang tak dikenal di Besuk, massa LSM Geprak tetap meneruskan niatnya melakukan aksi demo. Mereka mendatangi kantor Kejari dan Dispendik di Keraksaan.
Dalam aksi tersebut, massa Gebrak menyatakan dukungannya terhadap penyidikan kasus dugaan korupsi dana TIK Dispendik tahun 2012 senilai 4,1 miliar rupiah. Ada sekitar 50 orang massa LSM Gebrak yang mengikuti aksi demo ini. Untuk menuju ke kantor Kejari Keraksaan dan kantor Dispendik, massa menggunakan 2 mobil pickup. Lokasi pertama yang dituju oleh para pendemo adalah kantor Kejari Keraksaan. Kedatangan para pendemo ini disambut oleh puluhan aparat kepolisian. Massa hanya melakukan aksi di depan kantor Kejari. Bin Haudi, koordinator LSM Gebrak sekaligus orator dalam aksi tersebut, mengatakan tak menginginkan Kabupaten Probolinggo menjadi sarang bagi para koruptor. Karena itu dalam orasinya, Bin Haudi menyatakan mendukung penyidikan yang dilakukan Kejati Jatim dalam kasus dana TIK Dispendik Kabupaten Probolinggo tahun 2012. Kasus-kasus sampai ke kroni-kroninya, bahkan sampai ketika tolong para teman-teman wartawan, tolong ini ditulis. Saya akan menekan dan meminta pada Kejaksaan Tinggi untuk melibatkan PPATK dalam aliran dananya. Yang kedua terkait dengan pencucian uang. Ada indikasi ada pencucian uang di sini. Usai menyampaikan orasinya di depan kantor Kejari Keraksaan, LSM Gebrak dengan pengawalan polisi langsung bergeser ke kantor Dispendik. Di kantor Dispendik, massa juga mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Saat berorasi di kantor Dispendik, Bin Haudi menyampaikan kekecewaannya terhadap para pejabat Dispendik yang diduga terlibat kasus korupsi TIK tersebut. Sasaran demo selanjutnya oleh massa LSM Gebrak adalah ke kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Demo yang dijaga ketat aparat kepolisian ini berlangsung tertib. Sementara, seperti diketahui, kasus dugaan korupsi dana TIK Dispendik Kabupaten Probolinggo tahun 2012 ini memang sedang disidik langsung oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Pada tahun 2012 ada bantuan TIK atau Teknologi Informasi Komunikasi untuk 558 sekolah dasar dan sekolah dasar luar biasa atau SDLB di Kabupaten Probolinggo. Bantuan itu bernilai total 14,2 miliar rupiah. Tapi dana yang terrealisasi dalam program bantuan ini hanya berkisar 10 miliar rupiah. Duit senilai 4,1 miliar rupiah diduga dikorupsi. Dalam kasus yang ditangani langsung oleh Kejaksaan Tinggi ini, ada 4 orang yang dijadikan tersangka. Selain mantan Kadispendik Rasid Subagio, ada nama Kasubag Perencanaan Dispendik Eko Wahyudi. Berikutnya, Direktur CV Buruh Nuri Muhammad Nuri dan Direktur CV Antara Rizal Febrian. 2 CV tersebut diduga terlibat dalam kong kali kong tender pengadaan peralatan untuk bantuan TIK di 558 SD dan SDLB tahun 2012 itu. Ramadan, Probolinggo TV. Nah,